khusus membahas tentang keilmuan, bukan hoax, nyata gurunya ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkutut lurah yang lagi rame, dan ya silahkan orang masing-masing punya pendapat. Tapi saya punya pendapat sendiri. Artinya bukan sendiri ya. Saya punya sesepuh, ya, saya konsultasi, saya tanya sesepuh saya juga punya gurunya lagi. Jadi kalau di buku lurah itu ya, ketika hidup di alam ya, dibilang apa, diloloh sama istilahnya bawahannya. Ya, saya nggak nyakal, itu betul. Cuman kan mau menyari seperti itu sulit. Oke lah, dapat seperti itu. Apa terus di buku ya, dijelaskan ciri fisiknya? Kan enggak. Hanya kalau di alam diloloh sama bawahannya. Ya kan? Cerita diloloh di alam bisa juga sama bawahannya, bisa juga lagi loloh piyiknya, bisa juga loloh-lolohan dengan betinanya. Nah, terus nanti ketika misalnya lagi lolohan sama betinanya, terus dibilang lurah, kan sulit kita. Mau itu di buku kok. Nah, ini apa? Dari saya konsultasi dengan sesepuh saya, lurah itu apa? Betul. Istilahnya ules ya. Beda ya. Beda antara ules dengan warna bulu ya. Kalau ules itu kan sorot sinorot dari bulu ya, ketika dikenai sinar matahari ya. Jadi ulesnya keputihan, itu betul. Nah, itu dari kepala ya sampai ke belakang ya. Kemudian sayapnya, dadanya, itu keputihan ulesnya, walaupun masih ada di dada warna-warna seperti tembaga tapi sedikit, tapi dominasinya adalah ulesnya putih ya. Itu fisik ya, cerita ulus fisik. Nah, tingkah lakunya kan kembali ya, pakem itu dari fisik, kemudian tingkah lakunya ya. Pada saat dia ketakutan ya, nanti ada di videonya. Pada saat ketakutan biasanya bulunya itu di bagian belakang itu narik, berdiri ya. Pada saat dia nangkring ya, lagi nggak ketakutan ya, sayapnya itu jatuh. Artinya jatuh ya, bukan karena tua, bukan bulunya karena tua, memang itu tingkah laku. Sayapnya jatuh dua-duanya. Dan ekor itu suka naik-naik ya. Kalau ditatap, istilahnya ketika ditatap ya, ditatap benar-benar ya, dia itu menunduk. Itu tingkah lakunya. Nah, jadi itu sudah. Lah kalau suara, ya suara khas sebagai lurah. Nah, ini koleksi saya punya lurah 2. Cuman yang satu masih baru, artinya rawatan sekitar 6 bulanan. Ini lurah ini ya, rawatan hampir 8 tahun, satu rambahan. Ini pada burungnya ya. Lurah tangkapan Banyumas. Saya sering bilang kayangan garis, karena memang diambil dari kayangan. Saya jelaskan ya fisiknya. Ini lihat, saat dipegang ya, ini tadi kan nih agak naik nih bulu-bulunya nih. Ini tembusannya ya, tembusannya lurah ya. Kemudian fisiknya ya, lihat ulesnya itu keputihan. Nah, putih kan, keputihan putih. Memang ada warna-warna ya, tapi kan enggak kontras. Sampai bawah juga putih.
Ini lurah. Lurah. Ya. Kalau kena sinar matahari, ya ulusnya keputihan. Ini keputihan. Ini keputihan naik, bukan karena angin ya. Ya. Nah, kalau dia lagi mapan, sudah mapan ya, posisi mapan, ya. Ini pada saat nangkring, ini jatuh. Dan ekor itu suka naik-naik. Itu tingkah lakunya, cirinya. Ketika sudah dipelihara. Ini kan ulasnya kalau dilihat langsung kelihatan ulas keputihan, ada semburat-semburat putih. Ya, ya ini kebetulan hampir satu rambahan dan memang pernah dipakai untuk pencalonan lurah. Ya. Nah, ada 3 calon yang pegang sebagai sababia ya, kembali sebagai sababia. Ketika pegang ini ya menang, tapi semua kan urusan takdir dari Allah ya. Ini hanya sebagai alat atau sababia. Kaki batu rambat atau batu rantai lah. Kalau batu rambat beda lagi ya, batu rantai, nggak karata. Nah ini khas. Kepalanya seperti ini, seperti Banjar Peto, itu khas. Sebagai burung-burung yang istimewa. Ya, sorot matanya juga lain. Nah, pada saat nangkring ketika di sawang, dipandang, dia tuh menunduk. Nah sekarang orang bilang ketika sudah dirawat juga harus diloloh sama bawahannya, dimasukin burung lagi, burung lain, kemudian burungnya mau loloh. Ya mana ada seperti itu. Itu hoak lah buat saya. Yang penting kembali lagi pakem, fisik, ya, tingkah laku, suara dan pamor. Nah itu baru namanya keilmuan. Bukan saya tidak percaya ketika di alam dilolos sama bawahannya atau sama dibilang sama prajuritnya. Saya percaya, tapi itu hal kecil. Hanya dijelaskan seperti itu, hanya dijelaskan ulasnya, ciri-ciri lainnya nggak ada dijelaskan. Itu lurah, istilahnya dibukukan seperti itu, nggak dijelaskan secara detail. Nah, saya dapat secara detail dari mana? Ya, dari sesepuh saya, dan memang mumpuni. Ya, istilahnya guru-gurunya juga punya kan ilmu paham tentang perkutut semua. Ya. Demikian penjelasan lurah dari saya. Ya, ini tangkapan Banyumas Kayangan Series. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkutut lokal Pemalang.